Selamat pagi, salam sehat buat semuanya, rekan-rekan hotelier, pelaku, pemerhati, maupun peserta didik, para calon hotelier muda dimanapun Anda berada, salam hotelier. Jumpa lagi kali ini bersama saya di Edu Hotel Channel, yang kali ini saya coba mengekspos, memperdalam, atau kita berdiskusi tentang departemen front office. Ya, departemen front office dalam sebuah hotel mutlak adanya. Pasti adanya departemen front office dalam berbagai skala hotel tersebut. Ya. Di dalam front office kita mengenal ada banyak sekali section atau bagian-bagian kerja dalam sebuah struktur front office departemen. Front office banyak juga dikenal sebagai istilah dengan kantor depan. Ya, front office kantor depan bahasa kita, bahasa Indonesianya ya, dari asalnya front office kantor depan. Ya. Apa artinya front office? Ya, namanya juga kantor depan ya. Saya nukil sebuah pendapat dari Fallen. Dari Fallen 1985, ya, dia mengatakan bahwa front office is indeed the hub, jantung, ya. The hub, pusat, maupun the nerve, saraf, pusat dari sebuah case activity. Ya, front office is indeed the heart, the hub, and the nerve center of case activity. Yang mana maknanya kurang lebih adalah pusat semua kegiatan tamu di hotel. Semua aktivitas tamu di hotel. Mulai dari dia datang, check-in, sampai selama stay, sampai tamu tersebut meninggalkan hotel atau check-out, semua amat erat berhubungan dengan front office, dengan departemen front office. Pada sesi ini saya memberikan tips bahwasanya untuk mengetahui, untuk mempelajari lebih jauh tentang front office, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pahami tentang bagian-bagian yang ada di front office atau section tadi yang saya sampaikan di front office departemen. Dalam skala-skala, hotel kecil bagaimana, hotel bintang menengah bagaimana, hotel bintang besar bagaimana, bagian-bagian yang ada. Yang kedua, mulai pahamilah tentang struktur organisasinya, atau ya, struktur organisasi, organization chart yang ada di hotel untuk sebuah front office departemen. Yang ketiga, baru pahami dan ketahui fungsi masing-masing bagian atau section tersebut. Ya, baik, kita awali. Secara umum di sebuah hotel menengah ke atas ya, ada kurang lebih 8 atau 9 departemen atau bagian. Baik, kita mulai dari front office yang pertama, kemudian housekeeping tentunya, apalagi kemudian food and beverage service, yang keempat food and beverage product, kemudian ada lagi sales and marketing, ada lagi engineering, ada lagi HR, human resources atau personalia, dan juga ada tentunya accounting, 8 ya. Kadang ada laundry ya, tapi kadang-kadang laundry juga masuk dalam bagian housekeeping departemen atau berdiri sendiri, atau juga mungkin security departemen yang sometimes juga masuk dalam departemen HR, HRD. Teman-teman, organization chart bukanlah suatu hal yang
harus tekstual atau harus sama satu dan lain hotel serupa adalah tidak. Semua beda-beda tergantung pertimbangan manajemen, efektivitas, dan efisiensinya masing-masing. Jadi jangan berpikiran bahwa satu hotel dengan hotel lain struktur organisasinya sama. Kita ambil yang terkecil yaitu front office departemen yang bidang yang saya sampaikan dalam dalam kesempatan kali ini. Ya. Front office pun memiliki komposisi dan organisasi struktur yang berbeda-beda dari satu hotel ke hotel lainnya. Secara umum, saya dapat menyampaikan bahwa semua organisasi dimanapun berada, apapun lini industrinya, pasti mengenal yang namanya manajer. Yang paling atas di suatu departemen itu, dia dibantu oleh asisten manajer, ya. Kemudian bawahnya pasti ada supervisor, bahasa kita adalah pengawas atau penyelia. Kemudian ada staff. Kadang-kadang di antara supervisor dan staff pun ada leader atau senior staff. Ya, tapi ada juga yang langsung staff. Saya ulangi, manajer adalah pimpinan suatu departemen, kemudian dibantu dia oleh asisten manajer, dibantu lagi oleh para supervisor atau pengawas atau penyelia, baru ke staff. Ya. Manajernya front office kita sebut front office manager. Ya. Dan dia dibantu oleh seorang asisten front office manager. Kembali ke peraturan saya pertama tadi bahwa tidak semua hotel harus sama begitu. Mungkin tidak perlu asisten manager. Cukup front office manager langsung supervisor. Atau manajemen mungkin menganggap tidak perlu front office manager. Cukup asisten front office manager lalu supervisor. Ya, itu justifikasi masing-masing departemen. Kita lanjutkan. Setelah dari supervisor, baru dia membawahi para staff, ya, yang mana kalau kita bicara staff di front office, section-section yang ada di front office, yaitu berarti kita bicara masalah resepsionis. Satu. Yang kedua, kita akan membahas tentang reservasi. Ketiga, tentang telepon operator. Keempat, tentang bellboy atau concierge. Apa bedanya? Nanti kita bahas berikutnya. Ada bellboy, ada concierge. Kemudian juga kita akan mengenal bagian di front office yaitu Guest Relation Officer, GRO. Ya. Itu secara singkat tentang bagian-bagian yang ada di front office. Saya ulangi, resepsionis, reservation, telepon operator, bellboy, ya. Kadang-kala ada business center, ada guest relation officer, ya, itu semua bagian-bagian yang ada di departemen front office. Nah, karena tadi saya mengatakan bahwa semua hotel berbeda-beda, struktur organisasinya tergantung efisiensi dan efektivitas sebuah departemen di mata manajemen, di dalam pertimbangan manajemen, maka kita harus memilah-milahkan efektif dan efisiensi itu dalam skala hotel yang ada. Nah, kalau berbicara kita seminim-minimnya sebuah front office, let's say, atau katakanlah di hotel bintang 1 atau 2, yang mesti ada dari bagian-bagian yang saya sebutkan tadi adalah resepsionis. Nah, resepsionis. Artinya, jika Anda nanti bekerja di sebuah hotel berbintang 1 atau 2, Anda
menjadi front office adalah menjadi seorang resepsionis yang multi skill, yang tahu semua pekerjaan front office, yang tahu semua fungsi-fungsi daripada front office yang dihandle sekaligus oleh satu section yang namanya resepsionis. Ya. Nah, di sini harapan saya sudah ada bayangan betapa pentingnya seorang resepsionis, ya, betapa vitalnya section resepsionis dalam sebuah organisasi front office. Artinya, jika Anda ingin berkarir di front office, Anda harus menjadi seorang resepsionis yang handal. Ya. Akan halnya tadi posisi-posisi yang lain, seperti telepon operator, reservation, guest relation officer, bellboy bagi cowok tentunya ya, bellboy, bellman, ataupun business center, itu akan tetap ada di hotel-hotel yang notabene berbintang menengah ke atas. Bintang 3, 4, 5, ya itu akan komplit front office-nya semua section yang saya sebutkan tadi, karena mereka hotel besar yang harus memaksimalkan kualitas pelayanannya, menspesialisasikan pelayanan, sehingga masing-masing pekerjaan, masing-masing fasilitas yang ada di front office akan dihandle oleh orang-orang tertentu. Yang business center ya khusus melayani kepentingan dan keperluan pelayanan business center. Yang reservasi ya harus bisa melakukan tugas-tugas reservasi, yaitu pemesanan dan pemrosesan pemesanan kamar. Yang telepon operator tentunya bisa menghandle telepon baik masuk maupun keluar, incoming atau outgoing, dan mendistribusikan telepon itu kemana ingin disambungkan, telepon operator ya. Atau penanganan luggage oleh bellboy, baik FIT atau individu maupun grup, bagaimana penanganannya dan menghandlenya itu harus pula diketahui. Ya. Namun, sekali lagi, tidak selalunya kita akan bekerja di hotel berbintang besar. Ada kalanya kita mendapatkan kesempatan untuk bekerja di hotel kecil dulu, untuk mendapat panggilan atau interview atau bekerja di hotel yang menengah ke bawah, yang mungkin di sana tidak ada section-section lain di front office yang dia handle kecuali reception. Ya. Artinya di sini sebagai seorang reception harus multi skill, harus tahu semua fungsi-fungsi front office tadi. Oke, dari sini saya harap Anda semua peserta didik memahami fungsi dan peran resepsionis dalam front office. Ada banyak buku tentang front office, ada referensi-referensi yang cukup di Google ya. Anda bisa berdiskusi dengan senior, dengan para hotelier yang ada, yang dapat saya simpulkan bahwasanya fungsi masa kini resepsionis adalah satu, fungsi registrasi. Fungsi reservasi dulu deh. Fungsi reservasi yang dia harus bisa menerima, memproses pemesanan kamar. Ya. Satu. Yang kedua, fungsi registrasi. Harus bisa dan mampu menghandle tamu check-in. Register itu artinya check-in. Mampunya seperti apa? Yang namanya mampu berarti harus tahu how to do, tahu juga bagaimana SOP-nya, standard operating procedure, dan tahu juga bagaimana hospitality atau pelayanan terbaik
atau service excellence-nya seorang resepsionis terhadap tamu pada saat proses check-in atau registrasi. Berikutnya tentunya fungsi guest relation, ya, seperti menghandle komplain, menghandle tamu-tamu VIP, atau pekerjaan-pekerjaan resepsionis guest relation yang lain. Tiga. Keempat, tentunya fungsi juga sebagai telepon operator, tahu bagaimana menghandle telepon operator. Ya, di meja kerja atau counter pasti ada telepon, dan telepon saat itu selalu berdering, baik incoming maupun outgoing yang ingin kita servis. Kalau outgoing pasti dari dalam minta disambungkan keluar hotel. Kalau incoming berarti telepon dari luar minta disambungkan ke departemen atau bagian-bagian dalam hotel, ya, atau meninggalkan message atau pesan lewat telepon dan lain-lain sebagainya. Perkembangan zaman saat ini sudah minim pemakaian telepon konvensional, telepon yang dari kantor, dari rumah, dari kantor, karena orang sudah memiliki handphone. Ya, ini memudahkan para operator telepon di hotel, jadi tidak terlalu banyak telepon yang masuk untuk dibantu disambungkan atau diproses, karena langsung masing-masing pasti menghubungi lewat handphone masing-masing. Ya, perkembangan zaman. Oleh karena itu sekarang banyak hotel yang pekerjaan telepon operator lebih kurang ditiadakan karena sangat bisa dihandle oleh resepsionis. Jadi resepsionis harus bisa fungsi telepon operator, incoming, outgoing, maupun telepon courtesy, maupun greeting bagaimana yang baik, itu sudah harus dipahami oleh seorang resepsionis. Berikutnya fungsi yang cowok tentunya dapat juga menghandle pekerjaan luggage control, menjadi seorang bellboy, bellman. Ya, artinya dihandle oleh resepsionis juga. Dan kemudian adalah fungsi yang terakhir, fungsi kasir, front office kasir atau waktu check out. Ya, jadi bagaimana prosesnya, bagaimana SOP-nya, dan bagaimana pula hospitality-nya pada saat menghandle tamu yang akan check out, itu harus dikuasai juga oleh seorang reception. Jadi inti dari pertemuan kita pagi ini adalah pahami bagian-bagian di front office apa aja tadi, cari referensi, cari buku, ya, mulai dari FOM, phone manager, asisten FOM, kemudian juga supervisor, staff. Staff ada reception, ada reservasi, ada guest relation, ada kasir, ada reservation, ada bellboy, ada business center, semuanya. Namun yang fokus yang kita pelajari agar, karena demikian luas cakupannya, karena fungsinya yang di semua level hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5 yang pasti ada adalah resepsionis. Jadi saran saya, jadilah resepsionis yang handal, pelajarilah resepsionis, ya. Kenapa harus front office? Nanti kita ketemu di kesempatan lain, apa hambatan atau apa prospek berkarir di front office, itu akan kita bahas di ketemuan yang lain. Terima kasih. Salam hotelier.